حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi fadlihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala macam nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang saking banyaknya nikmat-nikmat dan karunia-karunia itu kita tidak pernah berhasil untuk bisa menghitungnya. Khususnya sebuah nikmat yang Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Nikmat itu adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya kaki kita terasa ringan untuk melangkah di dalam menyambut semua seruan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seruan untuk menunaikan salat Jumat di siang hari ini. Hidayah atau petunjuk Allah ini pula yang selalu memberikan parameter dan tolak ukur yang jelas dalam kehidupan kita di dunia ini untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar yang seharusnya kita ikuti, dan mana yang salah, mana yang batil yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Hidayah atau petunjuk Allah ini pula yang selalu dan senantiasa memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah henti kepada kita untuk selalu berusaha sekuat tenaga di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu dari mimbar Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya hidayah atau petunjuk Allah ini dengan cara selalu berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan hidayah ini kepada kita sampai kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di ayat yang ke-183 dari surat Al-Baqarah, ayat tentang puasa, yang semua kita sudah mengenal dan sudah menghafal ayat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana puasa ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum sebelum kalian agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa atau agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu persis maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang paling mengerti dengan apa yang difirmankannya. La'allakum tattaqun, kira-kira ma'asyiral muslimin, bahwa takwa yang ada di dalam puasa itu memiliki makna sebuah proses penguatan. Dan proses penguatan yang ada di dalam takwa saat kita berpuasa ini minimal penguatan di dalam 4 aspek penting dalam kehidupan keagamaan seseorang. Yang pertama-tama adalah penguatan aspek spiritual, aspek ibadahnya. Dan kita semua tahu bahwa kita berpuasa Ramadan ini adalah dalam rangka menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan rukun Islam yang bernama puasa. Sehingga ketika orang itu berpuasa, sebetulnya orang ini sedang melakukan proses penguatan identitas keagamaannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Yang kedua, bahwa di dalam puasa Ramadan itu ada proses penguatan aspek sosialnya. Dan ma'asyarul muslimin, kita juga semua tahu bahwa di dalam puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melatih kepedulian kita sebagai manusia, makhluk yang sering disebut sebagai makhluk sosial. Sehingga ketika ada orang yang menjadikan dirinya sebagai makhluk sosial, tapi kemudian watak sosialnya mengalami kelemahan atau watak sosialnya tidak ada dalam dirinya, sebetulnya dia sedang dipertanyakan status kemanusiaannya. Dan di dalam bulan Ramadan ini kita dilatih untuk itu. Bahkan di dalam bulan Ramadan ada ibadah besar, di mana ibadah ini merupakan rangkaian ibadah-ibadah yang ada di bulan puasa Ramadan, di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak infak dan sedekah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Dolus sadaqati sadaqatun fi Ramadan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dalam proses penguatan atau di dalam makna takwa yang ada di bulan Ramadan, di sana ada proses penguatan aspek moral. Dan inilah nanti yang akan kita sedikit bahas di dalam khutbah yang singkat ini. Dan kemudian yang keempat, bahwa puasa di dalam bulan Ramadan itu ada proses penguatan identitas keyakinan kita bahwa kita ini berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, kita ini berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan antara puasa kita sebagai seorang muslim, puasa kita sebagai seorang mukmin dengan puasanya orang-orang yang bukan muslim dan bukan mukmin. Meskipun mungkin efek dari puasa itu sama-sama kita dapatkan, tapi bagi orang mukmin di sana ada penguatan aspek ideologi atau aspek penguatan akidah Islamnya sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Nah, pada poin yang ketiga sebagai tema di khutbah kita kali ini bahwa la'allakum tattaqun, yang di sana ada proses penguatan, yaitu penguatan nilai-nilai atau penguatan aspek moral. Masyarakat muslimin, di semua zaman, di semua masa, moral itu selalu ada tantangannya. Di semua masa, akhlak itu selalu ada tantangannya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah umat manusia, kita akan menjumpai bagaimana akhlak dan moralitas itu selalu mengiringi eksistensi manusia itu. Kapan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika moralitas bangsa Arab mengalami degradasi dan penurunan yang luar biasa, sehingga mereka tidak lagi diperhitungkan di pentas kemanusiaan yang ada pada saat itu. Dan karena itu beliau bersabda, "Bu'aistu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan ma'asyiral muslimin, dalam sejarah bangsa-bangsa, moral atau akhlak itu dia menjadi wibawa
atau identitas atau eksistensi dari bangsa itu. Manakala bangsa itu mengalami penurunan aspek moralnya, sebetulnya bangsa ini telah kehilangan eksistensinya. Dan karena itu ada seorang penyair dari Mesir yang bernama Ahmad Shauqi, dia mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya sebuah bangsa itu akan ditentukan oleh moralnya, akan ditentukan oleh akhlaknya. Ketika akhlak dan moralitas itu hilang dari bangsa tersebut, maka sebetulnya bangsa itu telah kehilangan eksistensi kebangsaannya. Nah, apa kaitannya dengan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin? Sebagaimana yang saya katakan di awal bahwa la'allakum tattaqun, di dalam bulan Ramadan itu adalah sebuah proses penguatan nilai-nilai moral, penguatan aspek moralitas dan akhlak manusia secara global, wabil khusus yang terkait dengan 3 organ penting di dalam tubuhnya. Yang pertama-tama adalah penguatan aspek moral yang terkait dengan perutnya. Ma'asyiral muslimin, ini memang bukan persoalan mudah, tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, persoalan perut ini adalah persoalan yang cukup mendasar untuk menentukan jati diri orang itu. Apa yang dia makan, itulah sebetulnya yang akan menjadi watak dari orang itu. Dan begitu pula bagaimana cara dia makan, begitu pula kira-kira watak dari orang itu. Dari mana dia makan, maka sebetulnya itulah watak dari orang itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati zamanun la yubalil mar'u akhadha min halal mil haram. Akan datang suatu masa pada diri manusia di mana seseorang tidak lagi mempedulikan yang dia makan itu apakah dia ambil dari yang halal ataukah dia ambil dari yang haram. Nah, di dalam puasa Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, kalau orang itu tahan, bisa menahan diri untuk tidak makan makanan yang halal di siang hari di dalam bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya, tentu mestinya orang ini akan lebih mudah untuk tidak makan makanan yang haram di semua situasi. Dan karena itulah persoalan makan ini akhirnya terkait dengan eksistensi manusia itu, kaitannya dengan ekonominya, kaitannya dengan praktek sosialnya, dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di antara aktivitas manusia yang paling banyak mendapatkan gambaran dan cara serta etika adalah cara makan. Kulu washrabu wala tusrifu, ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan di dalam puasa Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih kita, melatih perut kita ini, baik secara fisik maupun secara spiritual, untuk kemudian bisa mengkondisikannya sesuai dengan akhlak Islamiyah yang ada di dalam Islam, yang terkait dengan bagaimana mengelola perut itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah hal yang terkait dengan persoalan lisannya. Dan ma'asyiral muslimin, di dalam puasa Ramadan itu ada satu akhlak, di mana akhlak ini sangat terkait dengan apa yang diucapkan orang. Dan karena itu, ketika kemudian ucapannya ini salah, ketika ucapannya ini kotor, ketika ucapannya ini dusta, atau ucapan-ucapan kotor lainnya, wallahu a'lam bishawab, di dalam hadis disebut bahwa itu sudah cukup untuk bisa membatalkan pahala dari puasa orang itu. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata kotor, kata-kata menyimpan, dan terus-menerus melakukannya sementara dia sedang berpuasa, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hajat untuk membalas, untuk memberikan pahala atas lapar dan dahaga yang dilakukan oleh orang itu. Dan ma'asyiral muslimin,
Saya kira sampai di sini kita jadi tahu tata persoalan ucapan itu adalah persoalan etika yang sangat-sangat mendasar dalam diri seseorang. Dan ini berlaku global dalam setiap aktivitas kita. Kenapa? Karena ucapan seseorang itu adalah senjata pertama dan utamanya. Siapakah orang itu? Lihatlah perkataannya. Siapa orang itu? Lihatlah kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Siapakah orang itu? Lihatlah pernyataan-pernyataan yang meluncur dari lesannya. Dan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk bagaimana hanya berkata baik, hanya berkata dengan perkataan-perkataan yang memiliki makna. Yang kedua, yang ketiga, ma'asyarul muslimin, etika yang dibangun di dalam bulan Ramadan ini adalah, mohon maaf, barangkali ini ada apa kata yang barangkali kurang enak didengar atau mungkin tidak layak didengar, yaitu etika yang terkait dengan kemaluannya. Bukankah kita semua tahu bahwa orang dilarang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, dan kita semua tahu hubungan suami istri itu halal dilakukan kapan saja. Ya, ketika bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melarangnya ketika itu dilakukan di siang hari. Sebetulnya ini adalah sebuah pertanda bagaimana dengan puasa itu manusia bisa mengendalikan syahwat seksualnya. Dan begitu orang melakukan pengendalian syahwat seksualnya, berarti harus ada pengendalian dari indera-indera yang lainnya. Pengendalian indera pandangannya. Di dalam Al-Quran, persoalan menundukkan pandangan itu dikaitkan dengan menjaga kemaluan. Di ayat yang ke-30 dari surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum." Katakan Muhammad kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Di situ langsung disebut kata kemaluan, tidak disebut aurat. Itu artinya, ma'asyarul muslimin, betapa persoalan menjaga kemaluan ini adalah persoalan mendasar yang orang itu kemudian layak dikatakan sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan di dalam bulan Ramadan, ma'asyarul muslimin, tentu kita tidak ingin ketika sedang berpuasa memiliki pikiran-pikiran kotor yang terkait dengan masalah itu. Dan karena itu, mari berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan pandangan ini. Dan ini bukan hanya berlaku bagi mereka-mereka yang muda, yang barangkali syahwat seksualnya masih tinggi, tapi juga berlaku bagi siapa saja, termasuk kita-kita yang tua-tua ini. Karena persoalan penyimpangan seksual itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak muda, tapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang tua. Na'udzubillahi min dalik. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan Muhammad, hendaklah kaum laki-laki yang beriman untuk bisa menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Nah, di dalam puasa Ramadan ini, ma'asyarul muslimin, betapa penegakan nilai-nilai etika yang terkait dengan persoalan aurat, yang terkait dengan persoalan kemaluan mendapatkan porsi yang luar biasa, sehingga secara kesimpulan di dalam tiga hal itu, ma'asyarul muslimin, inilah takwa yang terkait dengan proses penguatan aspek moral atau proses penguatan identitas moral manusia, karena moralitas manusia ini adalah hal yang mendasar yang kemudian orang ini layak disebut sebagai manusia, yang kemudian orang ini layak disebut sebagai muslim dan layak disebut sebagai mukmin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama amar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil bashar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Saya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu annallaha ta'ala qad amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa thalatha bi alami jinnihi wa insihi faqala qawlan karima tashrifan liqadri nabiyyina wa ta'liman lana wa tafhima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala daynan illa qadaita wala musafiran illa kafaita wala maridan illa syafaita wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha fatimmaha alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya azizu ya ghaffar ya karim wa ya sattar harrim hadhil wujuha jami'an anin nar. Ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.